Oh, tidak, 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 tidak. Jangan sampai begini. Jangan jadikan ini sebagai kebiasaan baru kita dalam keadaan apapun. Senator negara bagian Virginia dari Partai Demokrat yang beragama Muslim, Saddam Aslan Salim, baru saja memperkenalkan rancangan Undang-Undang Senat 624 yang memasukkan definisi Islamofobia ke dalam hukum negara bagian. Maksudku, aku tidak bilang kalian seharusnya tidak memilih orang-orang ini. Karena begitu kalian memilih mereka, mereka akan mulai membuat undang-undang. Dan undang-undang itu mungkin tidak akan baik untuk kalian semua. Ini menambahkan definisi pada Undang-Undang Penyerangan dan Pemukulan, prasangka jahat atau kebencian terhadap Islam atau Muslim, dan berlaku bahkan jika korbannya sebenarnya bukan Muslim, hanya dianggap seperti itu. Ini mengarahkan polisi untuk melacak kasus-kasus ini dalam basis data kejahatan kebencian negara bagian. Jadi ini pada dasarnya berarti jika Anda sedang berdebat sengit dengan seorang Muslim atau bahkan non-Muslim, lalu Anda terlibat dalam pertengkaran. Mereka bisa menggunakan definisi Islamofobia ini untuk mendakwa Anda atas kejahatan kebencian. Bahkan jika Anda tidak menyerang orang tersebut karena kebencian terhadap Muslim atau Islam. Mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi keseluruhan. Kami adalah korbannya. Kamu rasis. Lihat, ini soal rasa takut. Ini bukan lagi teori sekarang. Ini adalah strategi yang setua Islam itu sendiri yang pada dasarnya membuatnya seperti itu. Jika kamu mencoba mengatakan apapun terhadap siapapun, siapapun yang mengidentifikasikan diri dengan agama para Islamis, maka kamulah yang rasis. Kamulah masalahnya. Kita tidak sedang membicarakan fakta bahwa kamu mungkin hanya menyampaikan statistik yang jelas dan sederhana, atau kamu mungkin merasa bahwa jika kamu melihat seseorang yang berpenampilan tertentu dan bertingkah laku dengan cara tertentu, kamu mungkin merasa terancam. Bukan karena kamu seorang penganut teori konspirasi, tapi karena kamu benar-benar telah melihat kenyataan terjadi secara langsung. Dan kamu tahu segalanya tentang teror dan apa yang terjadi di sana. Tidak, 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 tidak. Kamulah masalahnya. Kamulah orang yang Islamofobik dan tidak masalah jika sebenarnya tidak ada yang terjadi. Jika kamu membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman, maka selesai sudah. Mereka bisa menjatuhkanmu. Dan inilah alasan kenapa kita tidak memilih orang-orang seperti ini, teman-teman. Beginilah cara mereka mencoba mengkriminalisasi kritik terhadap Islam dan melindungi Islam dari sorotan kritis. Tidak ada, kalian tahu, tidak ada perlakuan khusus untuk Kristen, Buddha, atau Hindu. Jadi kenapa Muslim mendapat perlakuan khusus? Kita sudah punya undang-undang tentang penyerangan. Kita tidak butuh perlindungan ala hukum penistaan agama yang membatasi kebebasan berbicara dan amandemen pertama. Ini sebenarnya adalah perembesan syariah di Amerika, dan kita harus melawan dengan keras sebelum ini menyebar. Ya, itu benar-benar mantap. Tepat sekali. Itu benar-benar menggambarkan dengan sempurna apa yang sedang terjadi. Ini adalah upaya lain dari orang-orang ini untuk mencari cara agar kendali mereka makin menyebar. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ada orang-orang seperti para penentang yang melihat semua yang terjadi dan mengungkapkannya. Dan mereka tidak menginginkan itu. Mereka tidak ingin semua orang mengetahui kebenaran tentang rencana mereka untuk mendominasi. Dan karena itu, mereka semakin memanfaatkan isu korban rasisme yang konyol ini agar tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang mereka saat mereka terus berusaha mendominasi. Kabar baiknya adalah Amerika sebenarnya peduli dengan kebebasan berbicara. Pertanyaannya, apakah mereka akan lebih peduli pada kebebasan berbicara daripada pada isu rasisme? Saya tahu apa yang terjadi di Inggris. Itu jelas bukan kenyataannya. Mari kita lihat apa yang diposting oleh Matrix Mixer. Virginia sedang mengalami islamisasi tepat di depan mata kita. Ini adalah rancangan Undang-Undang Senat Virginia 624. Diperkenalkan bulan lalu, Januari 2026, oleh Senator Negara Bagian Saddam Island Salim. Maksudku, coba tebak, dia berafiliasi dengan agama apa? Saddam Islam Salim. Mari kita baca. Sesi reguler 2026. Definisi penyerangan dan pemukulan terkait Islamofobia, hukuman. Penyerangan dan pemukulan mendefinisikan Islamofobia dalam kaitannya dengan kejahatan penyerangan dan pemukulan sebagai prasangka jahat atau kebencian yang ditujukan kepada Islam atau Muslim. Gila banget kan? Jadi, kejahatan penyerangan seperti penyerangan fisik, sekarang didefinisikan ulang sebagai prasangka jahat atau kebencian yang ditujukan kepada Muslim. Definisi ini berlaku terlepas dari apakah korban benar-benar seorang penganut Islam, asalkan pelaku menargetkan korban tersebut berdasarkan dugaan bahwa korban menganut agama tersebut. Jadi, jika kamu melihat seseorang dan mengira mereka mungkin seorang Islamis, lalu kamu mengatakan sesuatu yang buruk,
maka kamu bisa dianggap sebagai pelaku penyerangan. Menarik sekali. RUU tersebut juga memperjelas bahwa keyakinan agama mencakup Islam. RUU tersebut mengarahkan Departemen Kepolisian Negara Bagian bekerja sama dengan Kantor Jaksa Agung dan Kantor Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi, tidak mengejutkan, untuk memasukkan definisi Islamofobia menurut RUU ini ke dalam Pusat Data Pelaporan Kejahatan Kebencian. Bener-bener omong kosong, sampah tosnisnus. Seorang Demokrat yang mewakili distrik ke-37, RUU tersebut secara resmi memasukkan definisi Islamofobia ke dalam Undang-Undang Penyerangan dan Pemukulan di Virginia. Ngomong-ngomong, tidak heran kalau orang ini seorang Demokrat. Banyak sekali orang bodoh yang dimanfaatkan ya. Ya. Biarkan saja mereka masuk dan mengambil alih. Jangan takut. Mendefinisikan Islamofobia sebagai prasangka jahat atau kebencian terhadap Islam atau Muslim. Namun, aturan ini berlaku bahkan jika korban yang diduga bukan seorang Muslim. Selama seseorang mengklaim bahwa kamu menargetkan mereka berdasarkan dugaan keterkaitan dengan Islam. Aku penasaran, apakah ini juga berlaku untuk orang Yahudi? Jika seorang Yahudi yang penampilannya mirip Muslim menjadi target seorang Islamis, bagaimana penerapannya? Ada yang punya ide? Mungkin para Islamis sebenarnya berusaha melindungi orang Yahudi tua yang penampilannya seperti orang Arab. Mungkin itu maksud dari undang-undang ini, teman-teman. Dipersepsikan, RUU ini mengarahkan Kepolisian Negara Bagian Virginia, Jaksa Agung, dan Kantor Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi untuk melacak dan mengkatalogkan kasus-kasus ini dalam sistem pelaporan kejahatan kebencian. Dan saya harus berargumen bahwa itu akan bertentangan dengan konstitusi. Harus ada kerusakan fisik atau kerusakan properti agar bisa disebut sebagai kejahatan kebencian. Mengutarakan pendapat hanyalah kebebasan berbicara. Dan semua ini terjadi tepat setelah Virginia memilih wakil gubernur Muslim, Ghazla Hashmi, yang baru saja dilantik dengan bersumpah di atas Al-Quran. Jangan kaget jika hukum syariah menjadi wajib di negara bagian Virginia dalam beberapa minggu mendatang. Ya, lihat mereka. Lihat kecanggihan mereka. Mereka memilih seorang Demokrat yang mendorong undang-undang. Lalu mereka juga memilih seseorang di kepolisian yang sejalan dengan mereka. Dan kemudian, tiba-tiba, dengan sangat cepat, mereka bisa mengambil alih dan mencuri kebebasan berbicaramu. Dan inilah yang mereka rencanakan. Semua orang harus memperhatikan, karena ini bukan yang kita inginkan. Ini bukan yang kita inginkan. Jelas, ironi dari semua ini adalah jika kamu memahami apa arti menjadi rasis, itu berarti menyasar seseorang karena ras mereka atau mendiskriminasi berdasarkan agama. Di sini, seperti inilah tindakan diskriminasi Islamofobia. Kami ingin diperlakukan sangat berbeda hanya karena agama kami. Diperlakukan berbeda secara menguntungkan, bukan merugikan. Tapi mari saja membuat semua orang jadi lebih rasis. Ya, cemerlang, jenius. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.